Tensi tinggi, sorry ya. Oh, iya. Itu banyak pengalamannya ya. Udah reset semua, EVOS harus reset dan bahkan Dewa juga harus reset karena mungkin Dewa merasa sedang berada di atas angin, mereka harus lupakan itu. Mereka jangan sampai lupakan kalau ini best of 3 series, jadi kita langsung melihat dan menyaksikan papan catur bermain di grafik. Angela benar-benar menjadi hero target band yang sangat-sangat mahal. Next mungkin Matilda karena menutup potensi juga agar nantinya rotasi dari EVOS Glory nggak semaksimal di game-game yang sebelumnya mereka bertemu di leg yang pertama. Tapi Florin ini ada sedikit pembacaan strategi KB. Atau biar nantinya, loh. iya atau nantinya jangan-jangan kayak biar gameplay dari Rogernya juga nggak bisa dijalanin sama Dewa. Oke. Jadi Dewa kayak kita ilangin nih draft Roger dan juga Florinnya. Oke, hindari hyper carry berarti ya. Hindari hyper carry. Tapi Valentina dari case dapat perhatian lebih juga kayaknya. Kayaknya Valentina juga di sini karena dia bisa ngedamage ke fighter-fighter atau tank-tank jungler sih jatuhnya. Jadi kayak punya poin plus tersendiri di sini. Bisa jadi nih. Jadi kayak bakal beda lagi ya konsepnya dari game pertama dan lihat 2 target ban, Be. Wah, kalau Dominator yang di ban, sekarang aku malah mempertanyakan apakah Drian karena ini second pick adalah waktu yang tepat untuk membawakan hero-hero dire hit. Karena udah ada target ban nih buat case-nya. Udah ada satu hero yaitu adalah Valentina. Gameplay Novaria Selena-nya bisa dibawain. Sekarang bahkan. Oke, Selena juga pegangan Drian lagi ya dulu ya. Kelihatan banget. Tapi untuk band terakhir nih dari Dewa sendiri. Masih dari spek kah terhadap hero-hero mungkin kayak Matilda atau power pick langsung ditutup nih. Tapi kalau Matilda ini dituker nih Lim sama Fredrin. Kayaknya Dewa bakal ngelepasin hal tersebut sih. Karena setidaknya jadi ada opsi gitu loh. Kalau seandainya wah, Matilda nggak bisa mau di trade. Karena tipikalnya Navel ya, kalau seandainya masih di fighter atau nggak di tank, ketika ada Matilda, wah itu enak banget sama yang bikin rusak tuh nanti Branch-nya, Be. Matilda alfanya ya? Iya, sama Branch tuh yang kayak sering banget dikawal sama Dreams, itu bakal safety, parah. Oke. Parah sih, kalau dikawal sama Dreams safety-nya banget dan bahkan Navel sekarang membuat statement kalau dia ingin adu retribution, Profesor kemungkinan besar. Dan ingat Profesor, tadi sempat kita melihat tidak ada jalan masuk untuk adu retribution bahkan. Kalau ngomong-ngomong jalan masuk nih ya, Gary selalu menemukan celah loh untuk mendapatkan retribution tersebut. Bahkan ketika melawan Super Ken dengan Fredrinnya, dia membawa Akai, Heavy Spin-nya menjadi penyelamat ketika berhadapan dengan Fredrin. Dan itu yang sering dibawain sama Dewa United Esports, terutama untuk Coach Casey dan Jack Lee. Mereka suka banget untuk ngebawain Akai ketika match up-nya itu dengan Fredrin sebagai lawan jungler. Makanya kayak sengaja gitu ya dilepasin. Dan kalau memang termakan nanti bakal diputer lagi. Arlotnya diambil bersama dengan Loi. Combo yang suka kita lihat kalau ngomongin soal CNCC. Vengeance yang bisa terus-terusan aktif. Ditambah dengan combo dari Luoi. Duality. Yang nantinya ketika Yin and Yang bersatu, hero-hero dari EVOS Glory juga akan menyatu, berdempetan. Ini aku melihat di belakang sana, Cassius ketika melakukan 2 pick terhadap Arlot dan juga Loi senyumnya lebar sekali. Apakah memang ini target utama, Lip, untuk sebagai sebuah pick yang didahulukan? Targetnya sebenarnya nggak cuma satu sih sebenarnya. Ada berapa? Ada 3? Ada 3 mungkin bisa. Tapi jujur ya, dengan Arlot bersama dengan Loi ini, gue jadi makin terbuka ke Akainya itu. Iya kan? Akainya kayak mungkin banget sih di kayak bikin enak Akainya, tapi di lain sisi bikin enak Arlotnya juga karena ada Luoi dan Akai combo. Harus fight dulu yang penting god lane-nya sekarang, Lim. Pas gitu loh. Roger. Tapi Roger safety loh sebenarnya. Roger safety banget karena bisa dibilang mau nanti dia tiba-tiba munculin ke arah Nathan, dia landing phase tenang, mau menuju ke arah Cloud, Cloud-nya udah gak bakal bisa main di early game. Pressure mau ngomongin tentang ya hero yang udah cukup jarang keluar Brody makin gak bisa bergerak. Jadi gimana kalau seandainya Arlotnya ini emang benar-benar kayak yang tadi kita bahas. Arlot tank memang punya efek regen HP dulu yang powerful banget. Tapi sekarang beralih fungsi menjadi damage juga nih yang bisa dapetin bonus regen HP yang tinggi. Kita pernah ngeliat Drian dengan Chow Dire Hit. Kita pernah lihat Drian dengan hero-hero Dire Hit. Apakah Arlotnya pun akan dibawakan dengan Dire Hit? Setuju. Kalau misalnya itu bener-bener tancap sekali. Bus nyala. Berasa loh. Sakit banget. Karena udah ada Akai, udah ada Loi. Dan ini combo yang pasti banget buat Arlot. Lagi-lagi triangle pick dari Dewa. Powerful banget untuk 3 pick atasnya. 3 awalnya ini bagus-bagus dari kemarin. Game pertama. Dari tadi, sorry. Iya, dari game pertama loh kalau kita ngomongin soal picknya Dewa. Mereka bener-bener overwhelming banget dengan draft seperti ini. Ya, bahkan dan kalau misalkan Arlotnya Dire Hit nih,
ini membuka potensi Wattnya mainin hero-hero fighter di gold lane. Oke, atau long range juga lumayan safety sih, Be. Kayak yang dari jauh gitu nembaknya ya. Oke. Tapi entah mengapa Profesor KB, aku masih melihat kalau ini akan bisa bermain dengan Cloud. Karena yang dibutuhkan adalah saat ini gimana cara mengejar karena Novaria belakang. Ditambah lagi makin ngebuka chance untuk hero-hero backline insurance yang ditutup, itu ada link. Supaya awatnya akan bebas. Watt ini tuh sebenarnya terlalu banyak sih untuk pemilihan hero-nya. Tapi ngomong-ngomong pemilihan hero, ada komen dari Jonathan Lianti tentang Carmilla Jungle. Benar-benar ya, EVOS ini pembuat meta berani tampil beda, macan putih punya 1000 ide. 1001 ide. 1001, kita tambahin ya. 1001 malam biasanya. Salah ya. Ya, tapi nggak apa-apa, ide juga boleh. Dan ya, apakah ada pick yang akan mengejutkan juga? Karena kalau jujurnya dari hero-nya yang diambil sama EVOS, ini secara nggak langsung ya Fredrin Jungle, Roger Gold. Iya. Sampai saat ini ya, sampai saat ini. Dan kita kan udah sering juga tuh ngelihat Fredrin di XP lane dan not bad juga untuk dibawakan karena memang membuka banyak potensi untuk bisa membadani nanti ketika adanya Lord Fight. Ya tapi itu kan kasus-kasus yang spesial. Kayak memang butuh banget misalkan di flex ke arah assassin kah nantinya gitu kan. Atau ada hero lain yang memang enak untuk match up sama jungle lawannya. Buat gua immune effect ini penting juga sebenarnya. Gila. Mereka benar-benar target ngebuat pertama power of objektifnya bisa di-secure. Kedua mereka ngamanin backline insurance mereka karena punya Loyi. Karena punya nanti akan ada gold lane, kita nggak tahu marksman atau bukan. Tapi yang bisa dipastikan adalah backline yang mereka amankan. Possibility untuk mengubah jungler dari Fredrin menuju ke arah assassin lainnya. Switch kali ini agak cukup berat, Profesor. Akai sih match-up-nya soalnya. Iya kan? Jadi kayak sekalipun nanti Annabelle muncul dengan menggunakan Alpha, Alphanya pun gak bakal aman karena ada heavy spin di sana. Assassin pun gak bakal aman. TBH ya. Harusnya iya, Assassin juga bakal repot banget. Tapi band yang cukup unik, Grok. Gue tadi sempat berpikir, apakah Grok ini cocok banget sebenarnya buat teman-teman dari EVOS? Iya, Akai Grok sebenarnya agak-agak sedikit tembok ya untuk Roger juga. Jadi like and punch-nya nggak benar-benar 100% efisien untuk memberikan burst damage yang tinggi kepada teman-teman dari Dewa United Esports. Tapi kalau misalkan mau di flex nih untuk Arlotnya ditaruh di XP lane, harus ada hero yang bisa nge-follow up cepet juga untuk Akainya. Tapi ternyata Brody yang bakal dipick untuk memastikan bahwa laningnya Watt nggak kalah-kalah banget. Ini Watt berani banget sih. Kenapa? Kita belum lihat Fluffy pakai apa loh. Kita belum lihat Fluffy pakai apa. Dan bahkan sepossible dengan 10% aja tuh ya Fluffy pakai Fredrin. 10% aja Lim. Iya, mungkin 90%-nya kalau misalkan pick kayak gini Yuzong oke banget. Iya, makanya awal terlalu berani sih nge-pick arah Brody. Cuma, maksud aku gini, ketika dia pick keempat, seberang juga udah mungkin bisa pakai Roger di arah gold lane. Apakah nggak terlalu terburu-buru, Profesor? Ya, karena bisa di flex ya untuk Rogernya sendiri. Bisa di area jungle juga. Sekarang bisa di shifting. Oke, tapi kalau ngomongin shifting sih kayaknya terlalu beresiko ya, karena Fredrin ini sangat-sangat mahal sekali harganya untuk adu retribution. Jadi tinggal hero yang bisa engage ke belakang aja. Yuzong dan bahkan Tigreal itu dia masalah bagi Brody. Masalah untuk seperawat. Wah ini sih bingung ya mau Purify atau Flicker. Gak bisa sih kalau Purify. Kalau Purify sih udah pasti bakal dikejar terus sama Naga. Kalau mau sekalian aja pakai Diki. Langsung tuker ya, Romernya jadi support. Arlotnya taruh di XP. Balik ke tapi Digi Brody sih bikin banyak Roger. Iya, makanya, itu cocok banget soalnya. Sekalian aja Digi. Kalau memang mereka mau awatnya selamat, kalau mereka nggak mau main pakai Purify, biarkan tetap langsung main Digi, main fokus, biarkan Arlotnya nanti kombinasi sama Akai. Digi Dire Hit. Itu juga akan sangat-sangat meledak tuh. Itu akan jadi untuk Digi Daw. Depan. Digi Daw. Waduh. Bisa. Tapi apakah memang sudah sesuai dengan konsep yang sudah dilatih juga nih sama Dewa United? Karena jujurnya gue ngeliat Digi lumayan jarang sekarang. Dan Carmilla. Tutor Carmilla kah? Waduh, di depan Tigreal. Dan bahkan kali ini kalau kita ngomongin lini depan, Fredrin, Tigreal, dan Yuzong kayak harus berpisah sedikit. Karena kalau mereka berdempetan mencoba untuk membuild combo, ini bakal dipisahkan dengan adanya Curse of Blood. Wah ini strategi sampai menengok ke arah belakang untuk melihat, wow Carmilla. Tapi antisipasi sudah tidak bisa dilakukan Profesor KB dan juga dari Bapak Lim. Makanya nih, gue agak ngeri ngelihatnya, tapi kalau ngomongin combo lumayan masuk sih. Lumayan masuk, apalagi kalau kita ngomongin soal Brody. Ya, kalau ketika ada 4 stack, semuanya akan terbagi dengan Curse of Blood. Profesor KB. Semuanya akan terkena damage dari Carmilla ketika di link dengan ultimate-nya.
Oke, kita akan lihat nanti eksekusinya seperti apa di game kedua. Apakah memang benar-benar peringkat tidak ada artinya di MPL Indonesia Season 13? Atau bahkan game ketiga akan didapatkan untuk match yang pertama kali ini? Karena EVOS Glory harus harap cemas. So, MPL Arena, para tepuk tangannya! Let's go menuju ke dalam hutan belantara Land of Dawn. Ini dia match point juga untuk anak-anak Dewa. Seandainya memang berhasil untuk memenangkan, mereka paling nggak bisa membalaskan dendam dari leg mereka yang pertama. Wow, tapi kalau ngomongin dendam mereka leg yang pertama, hari ini mereka menghadapi lawan yang sedang mendapatkan kemenangan yang beruntun, kemenangan yang sangat mahal, dan bahkan bukan lawan yang mudah. Iya, enak banget ya kalau jadi Gary ya. Purple buff-nya dicicilin dulu tadi, Ji. Ya. Udah sekarang dia datang pukul-pukul beres. Ya itu dia ada power of Carmilla, tapi di depan sana lihat dengan adanya case membuat Dreams kali ini agak cukup kesulitan. Dan kalau misalnya jungle ini didapatkan oleh seorang Gary, ini berbahaya banget untuk Anavel untuk kedepannya. Tapi dengan adanya Dreams di sana, sedikit melakukan pressure untuk menahan agar Gary nggak bisa masuk lebih dalam untuk emblemnya. Silakan, Lim. Ini dia untuk Drian ya, emblem yang sudah lama sebenarnya gue nggak ngeliat. Focusing mark, ini menambahkan lagi nanti damage dari siapapun yang terkena serangan dari teman-temannya juga. Dan mungkin ya, kita ngeliat juga nanti kalau seandainya ada fight turtle pertama, selama udah level 4 itu bakal unggul. Yes, dan bahkan untuk kali ini kita melihat program dari para pasukan EVOS Glory. Mereka bermain agak cukup berkumpul di arah bottom lane karena mereka sudah melihat ada sosok seorang Frederick Anavel, karena mereka harus setup dengan sangat siap dan sigap untuk menghadapi turtle berikutnya. Jujur kalau ngomongin efek CC ya, masih dipegang sih sama Dewa untuk awal ya. Kayak Akai-nya ini bakal jadi dominan yang kuat banget. Apalagi di Turtle Pit kan itu medan yang sempurna lah untuk heavy spin dari Akai. Dan menunjukkan batang hidungnya dari sosok seorang Gary, ini nampaknya menimbulkan sebuah efek yang sangat berani. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Dewa United, mereka bisa melakukan banyak banget combo. Gary tidak terlalu takut dengan kesendirian yang berada di arah Turtle. Tapi nampaknya dengan ada teleportasi di belakang sana, para pasukan dari tim anak Dewa, mereka berhasil mendapatkan Turtle pertama Dixon. Sedikit terlambat, zoning out yang terjadi, tidak ada jalan untuk pulang Dixon. Lihat, cuma hanya buying time yang bisa mereka lakukan. Tidak ada penjemputan karena Dixon masuk ke dalam lubang buaya. My God, nampaknya dengan adanya pergerakan yang didapatkan anak Dewa, walaupun dia punya turtle setengah poin lebih untung, tapi nampaknya masih belum cukup karena kali ini Profesor KB, Dixon dari laning jauhnya yang tumbang. Tapi seenggaknya emang karena Dixon juga bukan hero yang laning-laning banget ya. Karena kan Yuzong juga lumayan agak lama nih untuk urusan clear wave. Jadi kayaknya nggak kalah-kalah banget untuk trade kali ini. Hanya ada pertukaran saja dari segi point kill. Ini EVOS Glory harus melanjutkan kembali. Kalau emang mereka tidak mendapatkan pundi-pundi objektif, mereka harus siap dengan pertukaran trade dari point killnya. Oke, point trade kill mau tidak mau harus bisa dilakukan, setidaknya mengejar ke arah gold. Tapi Gary di depan sana tidak kenal kendor. Lihat informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim anak Dewa. Mereka berhasil mendapatkan purple. Bukan tentang purple karena kedua belah pihak tidak terlalu membutuhkan purple buff. Tapi ini tentang level. Iya. Apalagi jungler ya 5 menit awal ini momen yang penting banget bagi siapapun junglenya. Tapi lagi-lagi tempo tetap dipegang loh sama Dewa United. Ya, kalau ngomongin tempo sih emang karena Akai-nya juga bener-bener proaktif banget untuk bergerak dari bottom lane ke top lane. Bahkan ada invade jungle juga. Hanya saja mungkin dari Dixon sendiri sih. Dixon yang mungkin harus lebih siap-siap. Karena Turtle kayaknya bakal ready untuk team fight selanjutnya. Happy birthday, surprise, Bras! King Bras terkena surprise kali ini, tak ada jalan lagi untuk pulang ke arah belakang. Tak ada implosion, tapi tidak bisa melakukan Bras. Sedangkan Watt free hit di arah belakang Drian. Ini dia, the power of Carmilla. Pressword-nya tidak berhasil mengenai dan bahkan Watt menggunakan gerakan preventif untuk flicker yang dia miliki. Wah, ini mereka mau paksa untuk dapatin keuntungan yang lebih lagi. Full plating kah? Tapi di XP lane masih adu mekanik. Adu mekanik, tapi kali ini lihat di mana Dixon terkena sedikit pressure flicker for defensive. Mau tidak mau untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi di balik itu semua ada satu hadiah yang diberikan kepada para pasukan anak Dewa di arah bottom lane. Dixon contohnya. Ya, dia ngelamain Fluffy buat datang ke area turtle. Agar nantinya Anavel tidak sempat untuk merespon apa yang dilakukan oleh teman-teman Dewa. Tapi lagi dan lagi dengan keuntungan heavy spin dan diversion ke area bottom lane. Membuat Brands tumbang, ini langsung ada gap gold yang jauh banget. 1.800 gap gold
Dan itu membuat harusnya kali ini Watt lebih pede lagi untuk melakukan laning ketika mendekati menit yang kelima. Menit-menit teamfight selanjutnya juga kebetulan turtle-nya di bawah nih Lim. Jadi kayaknya di top lane udah pasti bakal ada perang lagi 1 menit sebelum adanya teamfight di turtle. Maksudnya tadi tuh kayak terjadi gitu aja loh Be. Dapetin full plating, dapetin turtle, sebelumnya dapetin purple buff. Kayak satu momen aja yang tercipta dari purple buff tadi. Itu langsung chain banget efeknya ke EVOS. Iya. Dan leveling sih yang paling penting. Karena Gary sekarang unggul 1 level. Jadi nextnya untuk objektif apapun itu bentuknya kayaknya Gary lebih diuntungkan. Nyaris aja dilempar air tadi tuh. disiram ya. Hampir aja tapi ya untungnya masih selamat juga. Sementara untuk nextnya nih dari objektif yang ada di bawah. 5 man KB. Mau gak mau sih kalau gue ngeliat EVOS-nya. Harus karena biar Rogernya aktif juga kan. Roger yang tentunya hero early game tapi ada sedikit ganking yang terjadi. Oh nampaknya darah top lane Gary. Dengan ada setengah darah. Dengan ganking yang terjadi. Menyelamatkan dirinya, itu the best thing yang bisa dilakukan. Tapi lihat Falcon tidak akan kenal diam. Untungnya di balik ini semua Watt masih terlalu kuat untuk di arah god lane ya. Untuk sampai saat ini. Malefic first item. Dan next mungkin akan menuju ke si Halberd. Pemilihan itemnya benar-benar ingin mematikan bagaimana Anavel ketika dia lagi kontes objektif kayaknya Lim. Iya kan ini udah jahat banget nih. Penetnya ada, anti regennya ada. Apalagi damage dari Brody juga ya kita tahu lah ya. Dari level unggul aja udah sakit. Oke, tapi nampaknya ada Dream di sana. Berhasil coba di cancel begitu saja. Menutup karena Dream seorang diri tak ada yang menemani dan bahkan flicker for defensive retribution. Dan ini dia. Waduh. Curse of Blood. Dan adanya Tornapad Memory. Oke. Surprise guest is coming. Pras menjadi pilihan utama dan Tornapad of Memory. Pras kehilangan akal dan langsung tumbang kali ini. Double kill juga yang bisa diamankan tapi bayaran mereka Turtle yang harus mereka relakan ditukar dengan adanya outer turret. Wah tapi itu adalah sebuah kesabaran yang luar biasa dari Watt. Dia menumbangkan Dreams dengan basic attack. Dia tukarkan lagi nih. Dia sabar banget tungguin Torn Apart Memory hanya untuk Brans. Karena Brans-nya tertrigger di sana Purify-nya. Tidak ada ingatan lagi diingat Brans. Dia langsung tumbang langsung ke arah base. Profesor KB Lim 2300 gold. Walaupun tidak perfect turtle tapi balik lagi. Ketika Dewa mengungguli dari gold. Ini di game pertama mereka tidak kasih nafas untuk EVOS Glory. Ini jatuhnya perfect scaling sih buat Watt. Next apapun item dia mau Demon Hunter Sword, mau Wind of Nature. Dia bakal safe banget di lini belakang. Karena memang selalu ada Gary dan juga Drian yang selalu ready to cover. Cepet banget covernya bahkan. Heavy spin tiba-tiba untuk meng-cancel bagaimana kehadiran dari Implosion. Tapi ini dia. Drian. Hero ke-17. Hero pool yang luas. Membuat Drian kali ini lagi dan lagi menjadi player dengan hero pool yang ada di season 13 ini yang paling banyak dan paling luas. Oke. Seketika para pasukan dari tim EVOS mereka langsung regroup di sana. Dengan aja 4 player yang sudah terdeteksi. Tapi yang lebih berbahaya adalah sampai saat ini. Mereka masih belum bisa menemukan di mana keberadaan dari Case untuk bisa meloncat dan tidak terdeteksi Profesor. Oke, dari segi item pun udah kelihatan tapi Gary, dia lumayan sakit loh ini kenapa? Lihat Poking sakit. Bakal coba dipaksa di all-in begitu saja seperempat darah terakhir. Dan akhirnya heavy spin for defensive. Untuk hitungan kalkulasi harusnya masih cukup ketika berada di arah Lord yang pertama. Ya, dia pun punya Guardian Helmet jadi kayaknya menerima damage sebanyak apapun nggak masalah juga buat Gary. Dia bakal recover lagi HP-nya secara total dalam kurun waktu 30 detikan. Apalagi buat sekarang nih, Anavel dalam keadaan level yang tertinggal. Dia harus mengejar ketertinggalan ini sebelum nanti Gary mendapatkan heavy spin di level yang ketiga di level 12. Ya, dan bahkan Lim, kalau menurut gua pribadi ini adalah mereka udah mulai harus targeting ke arah gold lane mereka. Para pasukan anak dewa, karena kalau tidak dihentikan ini Watt masih snowballing Lim. Tapi jujur gini Ji, kalau mereka fokus ke arah gold lane ya, mereka ngelepas objektifnya itu udah berat juga. Objektifnya itu bukan turtle lagi menurutku yang gampang buat dilepas. Apalagi kalau ngomongin defense, mungkin di game sebelumnya mereka punya Nathan. Tapi kali ini high ground defense-nya itu nggak terlalu kuat. Betul sekali, high ground mereka memang memiliki ke arah Novaria, punya power, tapi ingat tidak sebersih itu. Dan dia tidak spamming. Single target. Itu kayak kalau misalkan nanti Gary udah punya Twilight Armor, ke-deny damage-nya dari Asur Recall. Sorry, tidak DPS maksudku Prof. Oke. Bisa ditutupin juga, tapi vision yang terbuka Lord langsung di start. Oke, Lord langsung di start melihat ada Anavel berada di garis depan Dixon. Seperti biasa akan menjadi bulan-bulanan warga. Dan bahkan ada heavy speed di depan sana terjepit begitu saja. Tadi menemani dan bahkan the power of retribution yang gagal Bras. King Bras berhasil menyelamatkan semua. Berhasil menemukan Super Out Supriyadi. Tapi di balik itu para pasukan dari tim anak dewa mereka mau a press one from Anavel. Udah bukan 3 point lagi kali ini. Anavel
mendapatkan permainan yang luar biasa. Mereka mendapatkan seluruh keuntungan dan lihat gold yang jauh tidak terbendung, langsung terbayar lunas oleh EVOS. Timing yang begitu tepat Novel dengan pressure rate-nya berhasil untuk membalikan keadaan dan thanks to Bronze yang bisa mendapatkan Lordnya. Lycan Punch penyelamat dari Brans dan tentunya Aprasus Wrath. Sebuah slam dunk yang sangat menarik dari Anavel. 3 point. Membanting semua pemain dari anak-anak Dewa ingin melakukan sebuah flanking tapi malah berbuah hasil yang sangat-sangat buruk. Dalam keadaan mereka kehilangan Lord momentum juga. Oke, setelah semua ini, semua gold terbalik, semuanya langsung netral. Keadaan kedudukan langsung 50-50, tapi tergantung untuk laning phase gimana EVOS bisa manfaatkan apa yang mereka miliki sampai saat ini. Makanya, ya mobilitas sih kalau diadunya bukan sama teleport Lui, harusnya EVOS lebih unggul. Brans, ya kita tahu Roger lah, lincah banget dari Rogernya. Dan dari mid lane juga gak kesentuh nih. Memang dari Dewa harus mengandalkan teleportnya kagetan, mungkin di spot yang memang tidak dideteksi dan bisa langsung ngincer ke arah Claw pun. Ya tapi lagi dan lagi ya target dari Clawkun juga di sini banyak banget loh yang bisa engage ke dia. Termasuk mungkin dari Luoy-nya Case. Tapi dari tadi kalau kita ngomongin soal teleportation, pasti selalu setelah team fight baru Case-nya akan mencoba untuk mencari dengan menggunakan diversion. Belum team fight, sebelum team fight, pre-team fight-nya ini loh yang harus dimanfaatkan sama Dewa. Karena dia yang udah dapetin banyak banget objektif untuk membuka vision, untuk membuka map. Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat. Oke, Iya kan? dan bahkan bisa kita bilang ketika mereka fokus terhadap super awatnya, awat tumbang, gak ada lagi kesempatan untuk bisa mengamankan dealer damage. Karena setelah awat tumbang mereka cuma ngamanin Case. Dari Case gak bisa deliver maksimal di sana. Oh, tercuri lagi kali ini. Clawkun. Udah mulai dapetin momentum sepertinya dari EVOS Glory. Ya karena dia nice calculate ya. Iya. Dapetin purple untuk Nova. Wah itu enak banget sih. Dampaknya juga bahkan makin liar lagi. Tapi mid turret nih masih berdiri dari keduanya. Dan ini akan menjadi prioritas. Kalau sampai yang hancur duluan, itu kayaknya bisa megang temponya sampai ke 2 menit ke depan. Ya yang pertama ada Novaria, yang kedua ada Luoyi juga. Jadi dua-duanya adalah hero-hero yang benar-benar bergantung kepada mid lane turret. Agar nantinya bisa membuka rotasi juga nih. Dari teman-teman Dewa atau bahkan EVOS Glory. Tinggal bergantung gimana Gary dan juga Anavel untuk membadani sebanyak mungkin damage yang bisa diberikan. Karena lihat hampir semua rumput bakal dipegang sama EVOS Glory. Mereka nggak mau terkena serangan dari belakang. Ya, serangan dari belakang juga cukup sulit tim. Bahkan dari depan aja mereka juga lebih cukup sulit. Iya kan? Tapi memang pilihan yang paling tepat dari belakang sih. Teleport kagetan ini loh. Ini yang satu-satunya celah menurut gua. Karena nggak mungkin juga kan Akai maju ke depan terus di heavy spin sampai ke belakang-belakang gitu. Enggak. Kayak nggak bakal dapet juga. Oke, tapi lihat kali ini informasi telah didapatkan. Ada diversion yang ternyata membuat posisi dari para kedua belah tim terdeteksi, Profesor. Ini jatuhnya diversion yang oke juga nih. Ketika Clawkunnya standby-nya di posisi yang cukup jauh ya. Karena memang dia nggak boleh untuk join team fight buru-buru. Jangan sampai malahan Clawkun nggak mendapatkan informasi di belakang. Karena Case bisa datang dari belakang. Dia udah level 13 otomatis. Untuk diversionnya luas banget. Dan targetingnya juga kalau misalkan dia jalannya bertiga. Oh itu bakal powerful banget untuk bisa melakukan ganking. Terutama bagi Rogernya Brans yang membawakan Purify. Finally, pre-fight terdeteksi oleh para pasukan dari tim anak Dewa nih. Masalahnya ya mereka counter Luoy-nya tuh pinter banget. Dia isi rumputnya masing-masing satu. Iya. Dan mereka yang penting dapat side-nya dulu aja. Mau teleport atau enggak. Yang penting udah kelihatan ke lokasi mana yang dituju. Dan lihat, Lordnya sekarang malah di take over dari EVOS yang pengen coba setup. Udah pasti sih. Kalau kita ngomongin Fredrin untuk stacking up ultimate-nya bakal powerful banget di Lord. Dan akan menambahkan terus pundi-pundi dari satu crystal. Yang nantinya membuat Anavel memiliki Abrasus Wrath. Alright, kali ini nampaknya dari para pasukan anak Dewa mereka berhasil mereset. Memang invasi utamanya diberikan dari sosok EVOS. Diversion. Tapi lihat, kita melihat sedikit permainan diversion di arah bottom lane. Tepatkah surprise attack? Berhasil mendapatkan Clawkun. Membuat para pasukan anak Dewa mendapatkan kesempatan 4 versus 5. Dan bahkan Clawkun juga telah mengeluarkan flickernya. Nampaknya di sana, Anavel bakal coba ditutup oleh para pasukan anak Dewa lainnya. Curse of Blast! Lalu Slash menutup karena Dreams tapi coba dapat memory gagal untuk menembakkan Dreams. Masih terlalu tebal. Meskipun begitu, Fluffy tidak akan kenal kendor. Fluffy akan coba untuk melakukan zoning out. Anavel berada di garis depan. Dimakan. Dikeluarkan, dimakan begitu saja. Case bersama dengan super rawat bebas untuk memberikan kill damage. Bahkan Dreams, one last hit.
Mortality pecah, Fluffy tidak ada no. jawaban, double kill, dan implosion for nothing, triple kill, dan looking for Maniac nampaknya itu Super Rawat Supriyadi. Tapi nampaknya tidak akan tinggal diam, kali ini surprise! Dan bahkan dapat memory yang membuat Brass tumbang, tapi mereka kehilangan Brass tetap. Tidak ada jalan untuk pulang, Brass nowhere to run. Pengejaran yang cukup percaya diri, kombinasi Case X Watt yang sangat-sangat baik. Bermula dari Novaria yang terculik di bagian bawah, dilanjut dengan Lord, dan sekarang mereka mungkin bisa mendapatkan best turret. Memang harus watch your back ketika berhadapan dengan Luoyi. Tidak ada backline yang aman termasuk Cloud9 yang tertangkap sebelum adanya Lord yang didapatkan oleh Dewa United Esports. Itu poin utama untuk game kedua kali ini. What your back. What your back. What your back, ya kan? Di belakang sana dan bahkan Crims. Maka coba dihajar, Super Rawat Supriyadi lebih fokus menuju ke arah depan. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Lihat dengan ada Cloud9, Curse of Blood telah dikeluarkan. Tapi fokus utama mereka harus dapetin best turret terlebih dahulu. Kalau mereka memasangkan team fight, ini tidak akan cukup baik untuk mereka. Dan di sini power of Dixon. Mampu nggak Dixon mainin final slash-nya? Kalau Dixon mampu mainin final slash-nya, ini minimal Anavel kepake lah di depan sana ditumbangin. Iya. Tapi untuk counter setup-nya nih, EVOS Glory kayaknya belum ready soalnya. Dreams masih dalam kurun waktu 30 detik untuk flickernya, Lim. Jadi nggak bakal ada elemen of surprise dengan implosion. Sekalipun ada implosion, ingat Watt di sana udah menuju ke item yang lebih lengkap lagi. Ada Rose Gold Meteor, ada Wind of Nature. Anavel nggak boleh masuk terlalu dalam. Ingat di sini kiri punya heavy spin. Dan untung sampai saat ini mereka tidak ada celah untuk bisa Dewa melakukan diversion. Masalahnya ya, Watch your back. lanjutin yang tadi KB bilang, Wattnya ini udah mode super safety banget. Wind of Nature dan Rose Gold, 2 item safety Lengkap yang banget memang lah ya. bisa bikin selamat juga. Tapi ya satu sisi mereka tetap nggak ada Purify nih, Be. Dan si Halbert ini sih yang sebenarnya jadi game changer dari Watt. Item yang dimana akan memotong regen HP dari Fluffy. Jadi kalau Fluffy-nya datang ke Watt, ya udah itu malah poin plus buat Watt-nya. Dia bisa nge-deliver damage lebih tinggi lagi. Karena memang kalau misalkan kita ngomongin soal item defense, ya di sini sebenarnya Fluffy masih minim akan item defense-nya. Masih belum ada item yang bisa menahan bagaimana burst damage tinggi dari Watt. 2000 keunggulan atas Roger. Brans yang kali ini harus benar-benar lebih sabar lagi menunggu Rose Gold Meteornya aktif ketika nanti berhadapan dengan Case. Karena Case kayaknya kalau dari segi item nih, Glowing One bakal jadi item yang menarik untuk penutup. Sehingga nantinya Anavel bisa dipok lagi dengan efek dari Burning Scorch. Iya itunya ya yang bisa hilangin dari persenan darah juga. Tapi ya balik lagi nih untuk winning conditionnya sendiri tanpa adanya flicker. Maksudnya tanpa adanya Purify. Untuk teman-teman dari Dewa United, dia tetap harus aware kan sama Dreams ini loh. Iya. Satu momen bisa ngerubah segalanya. Setuju. Memang 100% setuju. Apalagi kita lihat Watt tidak pakai Immortality di sini, Lim. berarti di sini jawaban dari anak Dewa adalah item management. Apakah mereka mampu secepat mungkin untuk build Immortality dan Winter Truncheon untuk menghindari implosion tersebut? Karena Dreams udah pasti ketika dia punya flicker saat ini, dia pasti bakal berani untuk melakukan team fight besar. Oke, mungkin setup dulu kah terhadap objektif yang bisa diambil. Karena bawahnya tadi sempat show. Oke, bawahnya udah mulai show, udah terlihat. Ini tidak cukup baik kalau para pasukan dari tim EVOS memasakkan team fight. Anavel berada di ujung rumput di sebelah sana. Mereka coba untuk melakukan dipegang. out. Akan coba dipegang gitu saja. Anavel terlalu berani. Lihat heavy spin dikeluarkan. Dan bahkan para pasukan dari anak Dewa akan coba adu retribution. Dan Anavel! What a takeover from Anavel! Terdapat memory dari Super Rawat. Masih bertahan di depan sana. Pada Slash menutup semua para pasukan tim EVOS Glory. Oh, no. Kehilangan Fluffy. Nampaknya bukan sebuah jawaban karena para pasukan tim Dewa. Mereka akan coba mengejar ke arah belakang. Mereka lihat di sana ada Cloud9. What your back! Kali ini masih coba untuk membalaskan kembali kanan. Awas Supriyadi menutup ke jalan di Pras dan hilang. Legendary! Looking for wipeout. Masih terlalu jauh dicoba. menuju ke arah endgame. Gary masih punya immortality. Dan nampaknya para pasukan anak Dewa memilih untuk fokus ke arah Lord. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Wow, pertarungan yang tidak berhenti di pengejaran yang dilakukan oleh Dewa United sempat di counter, tapi lihat jalan pulang dari teman-teman Dewa dibuntutin terus, hampir saja Gary menerima Astral Spear. Tapi EVOS Glory masih punya keuntungan saat ini. Lihat, Lord Evolve-nya masih bertahan dengan darah 19.000. Dreams bisa memanfaatkan ini dengan implosion yang ready walaupun tidak ada flicker. Dan Watt sudah pecah untuk immortality-nya.
Jadi kayaknya anak-anak Dewa yang harus lebih berhati-hati. Karena EVOS Glory akan mencoba untuk membalaskan dengan cepat ketika Lord Evolve-nya masih ada. Ya, mereka harus selesaikan ini segera. Mereka harus coba fokus, tapi lihat Super Supriyadi membuat sosok seorang Fluffy harus mundur. Ini daripada adanya layangan putus, lebih baik mundur. Balik lagi, what your back untuk para pasukan EVOS Glory. Wah, tapi kalau misalkan ngomongin what your back ya, Dewa harus udah mulai concern kalau mereka di dalam keadaan Lord fight, harus target hero-nya dulu. Iya, Iya Dancing kan? Lord-nya harus fokus. Tadi kayak ada dua tujuan gitu loh. Yang dimana Akai-nya coba untuk pegangin Annabelle sampai durasi heavy spin-nya habis. Tapi di belakangnya ditabrak. Iya, Jadi iya. DPS Lord-nya tuh nggak bisa lanjut. Sementara ketika habis, baru Annabelle yang langsung gerak ke arah Lord dan Rete ya balik lagi. Dan thanks to lebih Lord enak. juga ya. Itu Lord-nya bener-bener dalam keadaan hampir semua hero terangkat terkena knock up airborne. Kecuali Annabelle. Karena dia di luar jangkauan dari Lord-nya ketika terkena heavy spin. Dan memang dari gimana ya, Last Hit Lord, Fredrin tuh udah paling enak sebenarnya sih. Udah pasti. Langsung udah pasti. tancap gitu. Langsung Udah, tancap. Dia punya banyak resource untuk dipadukan dengan adanya Retribution. Dan ini dia, Implosion perfect banget. 4 hero terkena knock up airborne dari Lord, hanya Annabelle yang aman. Gary aja terangkat dengan knock up airborne tersebut. Dan Immortality ini dia, item management yang menjadi jawaban dari Dewa United Esports. Mereka mau menangkan teamfight barusan bukan karena resource yang mereka miliki. Tapi karena memang microplay yang mereka mainkan dengan perubahan item. Kaget banget aku lihat tadi di minimap tiba-tiba ada Annabelle tuh ketemu dengan Gary. Karena kalau tertancap, Annabelle udah gak sekuat tadi. Annabelle tuh gak akan cukup. Karena kalau misalnya dia pun tertangkap, Dream sekalipun bisa menjadi korban dan 2 korban. Dan 2 korban itu bisa menghilangkan Lord yang mereka miliki. Aku penasaran sama next untuk Dewa United Esports sih. Sampai kapan mereka tidak membuat ke arah toilet armor. Karena Cloud9 satu kali tembakan saja bisa menuju ke 2000-an lebih untuk magic damage dari Astral Recall. Betul sekali. Tapi nampaknya kali ini mereka sudah melakukan Dancing Lord ya kan. Bukan Dancing Queen. Tapi para pasukan anak Dewa belum ada vision yang bisa mereka dapatkan dengan sangat jelas. Akhirnya Gary bahkan harus turun tangan. Ini cukup sedikit masalah kalau Gary harus trigger heavy spin sebelum Dancing Lord selesai. Dan bahkan belum ada juga nih yang muncul ya dari teman-teman EVOS juga. Pastinya Dewa harus cari informasi dulu. Yang dari tadi bolak-balik masih Dreams aja nih yang ngebuka vision. Tapi Lord yang sekarang ini juga bakal jadi panggilan kok untuk teman-teman dari EVOS sendiri. Yes, benar banget. Panggilan alam akan menuju ke dalam sosok Lord yang selanjutnya. Ini Lord yang cukup keras. Ingat, mereka harus siap-siap, Lin. Makanya kan Guardian Helmetnya ditunggu dulu. Dia gantian dulu nahan badannya. Ya ini bakal jadi penentuan juga. Yang dapetin Lord ini mungkin bisa pegang temponya kecuali memang pertukaran dari point killnya nggak worth it. Wah tapi terlalu banyak immortality sih. Ini harus di-trade banget sama banyaknya resource skill yang ada dari kedua belah tim. Karena lihat Annabelle punya toilet armor, dia juga punya immortality. Dan Dreams. Oke, Dreams, Final Slash salah menjadi sebuah implosion menuju di garis depan. Dan sosok bahkan dari Super Awat akan coba dihajar oleh seorang Fluffy. Dan di sini Gary mencoba Dancing Lord dan the power of Retribution berada di tangan Annabelle. Lagi dan lagi, shutdown pun terjadi, mencoba untuk mundur ke arah belakang dan berhasil untuk pulang. Terlalu terburu-buru di dalam Dancing Lord 2 kali secara berturut-turut. Annabelle save the day. Lagi-lagi Watt yang tumbang juga kehilangan damage yang paling penting. Dewa United sangat sulit untuk membalikkan keadaan thanks to Annabelle. Perbedaan tujuan dari Dewa membuat akhirnya Annabelle tetap bisa memenangkan kontes dari Retribution. Thanks to Fluffy juga tentunya yang membuka Black Dragon Form yang timingnya sangat-sangat tepat ketika ada implosion dari Dreams. Miss Implosion bukan masalah besar. Miss Retribution itu baru ternyata jawaban dari anak Dewa yang sekarang harus melakukan defense. Dalam keadaan Lord Evolve yang akan menyerang. Mereka tidak punya damage tambahan. Pestura menjadi pilihan utama dan bahkan Dixon di sini Sakura Tomau dan Novel masuk ke arah belakang. Dengan adanya posisi dari seorang Dixon telah mengeluarkan Final Slash garis depan tidak bisa menahan damage yang telah diberikan. Fluffy, damage maksimal yang dia bisa berikan adalah untuk menahan padan, tapi Lord gak mulai masuk menahan. Ini bencana. EVOS Glory berhasil mengamankan game kedua. Game 3 is real. Menolak tumbang sang macan putih